Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Desi Tantriana MM, selaku Ketua Program Studi Manajemen UIN Sunan Ampel, Surabaya. Yang terhormat Bapak Soehartono, selaku pengisi materi. Yang terhormat Ibu Rahma Ulfa Mahfiro, SEMM, selaku moderator, serta yang terhormat saudara-saudari peserta webinar pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari pemateri yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Amin. Acara ini merupakan serangkaian webinar yang diselenggarakan oleh Program Studi Manajemen UIN Sunan Ampel, Surabaya. Webinar peningkatan kompetensi series 4 ini mengusung tema Operational and Business Agility. Sebelum acara webinar dimulai, maka perkenankan saya untuk membacakan tata tertib dan susunan acara pada pagi hari ini. Tata tertib peserta. Yang pertama, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon atau di-mute saat kegiatan webinar berlangsung. Yang kedua, ketika webinar berlangsung, peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada narasumber, dipandu oleh moderator dengan memanfaatkan kotak chat box Zoom dengan menyebutkan nama. Susunan acara yang pertama ada pembukaan, sambutan, pemaparan materi, sesi tanya jawab, dan penutupan. Baik, marilah kita buka webinar hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu sambutan Ketua Program Studi Manajemen UIN Sunan Ampel, Surabaya, yang akan disampaikan oleh Ibu Desi Tantriana MM. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bu Desinya tadi sudah gabung ya, Mbak? Bentar ya. Sepertinya Bu Desi belum join ya, Bu? Sepertinya Bu Desi ada kendala saat bergabung. Baik, kita lanjutkan kepada sesi selanjutnya, yaitu memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan dipandu oleh moderator Ibu Rahma Ulfa Mahfiro, SEMM. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Agni. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Soehartono selaku pemateri webinar pada hari ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu dosen manajemen UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang saya hormati juga seluruh panitia dan semua peserta webinar pada hari ini. Baik, di sini saya sebagai moderator sebelum masuk pada acara inti, saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri pada hari ini, yaitu Bapak Soehartono. Bapak Soehartono ini selaku pemateri yang akan memberikan materi tentang agility, SK, competitive
advantage ya. Jadi ini adalah materi yang sangat bagus sekali yang akan disampaikan oleh beliau yang sangat luar biasa ini. Nah, ini adalah kurikulum vitae-nya beliau. Eh, Sangat berpengalaman sekali, salah satunya yaitu beliau pernah menjadi General Manager, kemudian Executive Assistant, kemudian Vice President Narrow Body Message Maintenance dan Senior Project Manager, kemudian pernah juga menjadi Senior Manager Revenue Management, dan beliau ini adalah juga sebagai pemilik dari owner Play Cafe and Kitchen. Nah, dari berbagai pengalaman beliau ini, kiranya hari ini beliau akan berbagi pengalaman, berbagi ilmu dengan kita. Baik, tidak menunggu lama lagi, saya persilahkan kepada Pak Suhartono sebagai pemateri untuk bisa berbagi pengalamannya kepada kami mahasiswa manajemen, bagaimana untuk mempersiapkan masuk ke dunia kerja. Saya persilahkan kepada Pak Suhartono. Terima kasih Ibu Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes dulu suaranya pas belum? Kedengeran atau belum? Iya, sudah terdengar jelas, Pak. Oke. Terima kasih sebelumnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya diizinkan ya untuk sharing di teman-teman mahasiswa. Saya jadi ingat dulu ketika kuliah pertama kali di Surabaya itu tahun 2003 ya, 2003. Lulus saya tahun 2007. Kemudian kerja di Garuda setahun, di Jakarta setahun lagi balik Surabaya. Terus pokoknya Surabaya itu ngangenin deh. Makanannya enak-enak. Bagaimana kabar Surabaya sekarang? Lagi hujan atau cerah? Lagi cerah, Pak. Mantap, alhamdulillah. Yang penting jaga kesehatan ya, masih kondisi COVID kayak gini, jadi ya kita harus aware terhadap diri sendiri. Oke, langsung saya share materinya. Yang share saya atau dari hostnya atau gimana? Saya Dari aja. kami boleh, Pak. Atau dari Bapaknya juga bisa saya jadikan co-host. Boleh, monggo, bebas saja, silakan. Saya juga boleh, sebentar saya buka dulu ya materinya ya. Oke, sudah ini kelihatan? Sudah terlihat, Pak. Oke, jelas ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya sebenarnya kemarin saya diajak sama Pak Wiwit, yaitu teman kuliah saya dulu waktu di ITS. Cak, iso ngisi materi Kak? Ya iso ae lah, wong sharing kayak gitu. Oh siap. Kemudian baru beberapa minggu selanjutnya dihubungin sama teman-teman. Oke, jadi saya mau izin hari ini sharing tentang agility. Di sini agility itu lebih ke bagaimana kita bisa berpindah. Maksud saya itu lebih ke secepat apa sih kita bisa beradaptasi terhadap situasi kondisi eksternal dari organisasi kita atau dari diri kita gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Karena agility ini menjadi mungkin dalam kondisi normal kurang begitu diperhatikan, tapi
kalau kita ambil pelajaran selama pandemik ini itu menjadi satu apa ya istilahnya kunci keunggulan bersaing gitu loh, key competitive advantage. Oke, langsung aja ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang bagaimana operational agility, competitive advantage, bagaimana membangun keunggulan bersaing ya, dan nanti kita diskusi. Oke, kita lanjut. Nah, kalau teman-teman kemarin perhatikan ya, sampai sekarang gitu di gambar pertama, kemarin pas bulan Maret, menjelang akhir Maret itu ya, indeks saham di seluruh dunia itu tiba-tiba drop gitu ya. Yang biasanya di angka 6.000, 5.000 sampai angka 4.000. Itu karena salah satunya karena dampak COVID ini. Kemudian ditambah perang antara Cina dan Amerika gitu, perang dagang ya. Ya secara perang dagangnya dimenangkan oleh Cina gitu. Nah, kondisi-kondisi ini yang sebenarnya kita nggak apa ya, nggak bisa prediksikan gitu. Nah, ketika kita nggak bisa prediksikan, ketika itu terjadi, seberapa cepat kita beradaptasi. Nah, itulah agility pentingnya gitu. Seperti akhirnya kita tahu bahwa dampak COVID-19 ini sangat besar sekali, apalagi di industri yang saya sekarang sedang bekerja gitu, di aviasi ya, di airline, di bengkel-bengkel pesawat, di traveling, semuanya sangat terdampak besar. Ini berdasarkan dari beberapa analisa teman-teman luar negeri itu di FSN itu paling dampak terbesar itu ada di travel and transportation, manufacturing karena memang nggak boleh kerja gitu ya, nggak boleh berkumpul gitu karena di pabrik gitu kan apa ya banyak karyawan yang harus berkumpul untuk doing something gitu ya, untuk memproduksi produk-produk. Nah, itulah dampak-dampak yang terjadi sekarang gitu. Pertanyaannya kan, siapa yang bisa memprediksi tahun 2020 itu akan terjadi pandemik gitu kan? Start akan terjadi pandemik. Nggak ada sama sekali yang bisa memprediksi itu gitu kan. Jadi apa yang perlu kita siapkan? Nah, itu selain secara organisasi yang disiapkan, tentunya secara pribadi juga kita perlu menyiapkan diri gitu ya. Karena sekarang dengan adanya digitalisasi dan sebagainya itu sebenarnya bisa menjadi dua sisi mata uang. Apakah bisa menjadi peluang atau bisa juga jadi ancaman. Tergantung kita melihat dan kesiapan diri kita. Selanjutnya, nah dampak pandemik ini ternyata luar biasa gitu kan. Seperti teman-teman juga banyak baca berita, seperti banyak kan, Giant, Matahari, ya macam-macam lah. Banyak retail-retail besar itu yang gulung tikar gitu. Kenapa? Ya kondisi ini nggak apa ya, nggak terprediksi sama mereka dan mereka juga nggak bisa prediksi dan ketika terjadi mereka nggak bisa bergerak cepat untuk shifting ke tren pandemik ini gitu. Seperti itu. Dan juga kita lihat nih di dunia aviasi ada beberapa airline yang tutup, ada yang dinyatakan pilot macam-macam lah. Tapi ada juga yang saat pandemik ternyata malah bangun airline gitu. Kan kontradiksi ya, kontradiksi. Nah, kok bisa seperti itu? Kenapa sih gitu? Nah, ternyata kita itu sekarang teman-teman harus pahami bahwa di dunia industri pun, di bisnis apapun itu kita harus pahami ada istilah namanya VUCA ya. Teman-teman pasti juga udah belajar yaitu volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity gitu. Volatility seperti market tadi, naik turunnya cepat banget. Tren berubah cepat banget. Yang dulu mungkin teman-teman masih kecil, mungkin zaman saya awal-awal kerja ada Justin Bieber, sekarang trennya BTS ya. Shiftingnya cepat banget gitu loh, nggak ini. Jadi itu yang harus bisa kita pahami dan sadari dan kita harus siapkan. Nggak perlu memprediksi, tapi maksudnya ketika terjadi kita siap gitu. Nggak juga terus, waduh nyalahin pandemik lah, nyalahin tren lah. Itu jangan, itu nggak boleh itu ya. Makanya perlu kita siapin apa sih sebenarnya nanti hal-hal yang perlu kita siapkan untuk mengantisipasi situasi-situasi uncertainty ini, volatility dan sebagainya. Uncertainty juga
jelas-jelasnya pandemik gitu ya. Kita nggak bisa prediksi pandemik gitu. Nggak ada satupun orang mungkin di dunia ini yang kemarin bisa memprediksi pandemik, kecuali yang mungkin eh, percaya pada teori konspirasi, pasti ada yang membuat ini. Iya, tapi nggak ada yang tahu juga gitu. Karena yang membuat juga nggak ngasih tahu gitu. Hanya mungkin segelintir orang yang tahu mungkin gitu kalau yang percaya teori konspirasi. Tapi kuncinya bukan masalah itunya, tapi siap nggak kita dengan kondisi uncertainty ini gitu. Ketidakpastian bisnis, ketidakpastian ya customer kan selalu istilahnya berubah-ubah gitu. Kompleksitas. Sekarang dengan adanya digitalisasi ini, informasi itu mungkin dalam 1 detik masuk ke pikiran kita itu ribuan gitu. Ada yang dari medsos, ada yang dari telepon, ada yang dari mungkin pas waktu kuliah, ada yang pas ngobrol sama teman. Informasi itu begitu banyak. Nah, kalau kita nggak bisa menfilter, mencari mana yang istilahnya bisa membangun diri kita, ya akhirnya kita kayak akan terjebak dalam bombardir informasi yang simpang siur gitu kurang lebih. Nah, kemudian ambiguity. Ya, istilahnya kita juga belum tahu juga bahasanya informasi yang terjadi, kondisi-kondisi yang terjadi ini sebenarnya apa sih? Apa yang terjadi sebenarnya gitu. Nah, ambiguity itu juga menjadi salah satu tantangan. Sekarang kadang kalau di dunia bisnis itu kita bahasanya seringkali dulu, pokoknya kalau harga murah pasti laris gitu. Ternyata enggak juga gitu. Artinya banyak hal aspek-aspek yang kadang ambigu bahwa sebenarnya harga murah itu bisa bisa menambah sales atau enggak dan sebagainya. Karena ternyata sekarang udah shifting gitu, tidak hanya masalah harga murah, namun tambah lagi gitu, macam-macam ketika experience dengan digital ini, teman-teman pasti juga mulai istilahnya mencari kriteria-kriteria lain itu. Enggak apa-apa saya beli agak mahal tapi barangnya bagus dan tokonya istilahnya di salah satu online shop bintangnya banyak, istilahnya rating dari para pembeli udah bagus, udah terbuktilah walaupun harganya lebih mahal daripada yang lain. Nah, hal-hal seperti itu yang sering menjadi ambiguity. Nah, itu yang terjadi sekarang ini. Apalagi yang terjadi sekarang ini? Nah, banyak sekali tadi dari dunia VUCA. Nah, ini saya tunjukin case nyata ya. Bagaimana kelincahan kita, kecepatan kita beradaptasi terhadap situasi eksternal ataupun internal itu bisa ditangkap dengan cepat gitu. Nah, ini contohnya AirAsia. AirAsia, teman-teman. Jadi AirAsia ini operasional di Indonesia cara airline itu sudah udah stop. Mereka udah menyatakan stop itu sejak bulan, kalau nggak salah bulan Maret sampai September. Dan jika September ini AirAsia nggak terbang lagi, maka izin terbangnya akan disuspend sama Kementerian Perhubungan gitu. Tapi ternyata mereka di headquarter kantor pusatnya itu di Malaysia, mereka ternyata sedang bikin super app gitu. Kayak mau bikin kayak Gojek, Grab, macam-macam lah kayak gitu. Nah, itu sudah jalan gitu. Terakhir dari informasi yang saya dapat, valuasinya aja udah 200 miliar dolar gitu. Itu udah berapa puluh triliun itu. Artinya ternyata AirAsia ini melihat peluang digitalisasi gitu, bahwa dari airline yang terdampak karena COVID ini, mereka nggak tinggal diam gitu. Dengan cepat mereka mengubah model bisnisnya dari hanya airline, mereka merambah ke bisnis super app gitu. Yang itu kayak Gojek lah, nanti ada istilahnya kayak Gojeknya sendiri, terus ada makanan, ada food delivery, ada macam-macam. Dan bahkan di Thailand pun dia udah akuisisi operasionalnya Gojek gitu. Jadi Gojek di Thailand itu sudah dibeli sama AirAsia gitu. Begitu cepatnya AirAsia mengantisipasi itu. Tapi ada juga airline yang nggak siap terhadap kondisi pandemik ini. Nah, kenapa ada yang siap, kenapa ada yang enggak? Nah, itu yang membedakan terkait masalah agility. Artinya pondasi-pondasi untuk bisa bergerak lincah itu ternyata
harus disiapkan memang dari awal gitu. Seperti layaknya AirAsia menyiapkan hal tersebut. Kemudian ada lagi seperti Pizza Hut. Mungkin teman-teman ini di Surabaya ngelihat di Pizza Hut juga istilahnya, wah kasihan nih Pizza Hut jualan aja sampai ke pinggir jalan atau jualan aja sampai harus ini istilahnya door to door lah gitu. Tahu nggak, Pizza Hut itu ternyata sedang menyiapkan salah satu unit bisnisnya related dengan digital gitu. Kemarin ada beberapa tim saya yang resign pindah ke sana gitu. Ternyata mereka menyiapkan hal tersebut. Dan yang mengejutkan lagi, pas pandemik Pizza Hut itu membuka sekitar 20 outlet baru. Artinya walaupun secara di luar itu dilihat nggak siap, tapi ternyata siap itu ada di dalam gitu. Artinya mereka siap ternyata dengan shifting ke digital, kemudian saat itu pas pandemik malah membuka ini baru gitu, istilahnya outlet baru. Nah, hal-hal tersebut yang apa sih sebenarnya yang menyamakan AirAsia dengan Pizza Hut, kenapa mereka bisa ready sedangkan yang lain enggak gitu. Banyak juga kan retail-retail tadi kayak Giant pada tutup, tapi Pizza Hut malah nambah 20 outlet gitu. Apa yang membedakan Pizza Hut dengan Giant, apa yang membedakan AirAsia dengan airline lain di Indonesia gitu. Nah, nanti kita bahas itu. Ada lagi fenomena, teman-teman mungkin tahu Bang Jago ya. Bang Jago itu dulu bank apa ya istilahnya bank kecil lah. Kalau di banking itu ada bank buku 3, ada bank buku 4. Nah, bank ini rata-rata bank buku 2 kecil lah gitu. Itu diakuisisi sama Gojek, kemudian dibeli sama X di rootnya PTPN gitu kan. Kemudian dikonvert menjadi Bank Jago gitu. Gilanya karena efek digitalisasi di fintech ini, sahamnya Bang Jago itu yang dari hanya ratusan menjadi 18.000. Kalah itu Unilever apa ini secara market cap gitu. Ini ada fenomena apa gitu, digital, kuncinya digital gitu. Ternyata hal-hal seperti itu kalau nggak disiapkan juga istilahnya malah menjadi worse, tapi bisa juga jadi peluang. Nah, disinilah peran apa yang disebut kelincahan atau agility. Nah, ini ya kita secara konsep, mungkin secara teorinya saya ambil dari beberapa buku bahwa business agility adalah kemampuan sebuah organisasi untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar. Beradaptasi itu baik secara internal maupun secara eksternal, artinya bagaimana merespon pasar. Kemampuan merespon pasar secara cepat, rapidly, dan masif gitu kan. Dan flexible to customer demand gitu. Saya bilang tadi, VUCA, ambiguity pelanggan, uncertainty kemauan pelanggan itu selalu berubah, tren selalu berubah. Nah, kemampuan merespon itulah penting bagi sebuah organisasi gitu. Operasionalnya harus ready gitu. Nah, di situ. Kemudian I adapt and lead things in productive and cost effective without compromising quality. Artinya mereka bisa berubah men-shifting, mengubah model bisnisnya dengan cepat, tetap produktif dengan cost efektif tanpa mengurangi kualitas. Nah, itu tantangannya gitu. Setelah itu bagaimana caranya bisnis agility itu menjadi sebuah competitive advantage, artinya keunggulan bersaing. Karena kita tahu secara mungkin pola di bisnis ini kita tahu di tahun 99 2000 di Amerika ada market bubble ya. Ada bahasanya IT bubble gitu. Seluruh saham perusahaan IT tahun 2009 itu di Amerika meletus, artinya drop nilainya 99% rata-rata. Kemudian di Indonesia juga terjadi krisis gitu kan. Kemudian di 2008 terjadi krisis. Nah, tanpa sadar ternyata hal-hal yang tidak bisa kita prediksikan itu selalu terjadi gitu. Selalu terjadi. Nah, itulah yang makanya kita penting juga untuk menyiapkan bagaimana kelincahan ini gitu. Nah, dari situ apa sih yang perlu kita siapkan ternyata adalah bagaimana nilai sebuah perusahaan, behavior dan kemampuan, capabilities. Artinya bagaimana yang mungkin dulu produksinya
A bisa segera berubah menjadi produksi B dengan cepat gitu, tanpa mengurangi beberapa kualitas atau istilahnya kebutuhan pelanggan. Kemudian itu agility ya. Nanti kita silakan kalau ada pertanyaan tentang agility. Nah, sekarang dari bahasanya dari kelincahan tadi bagaimana itu menjadi sebuah keunggulan bersaing yang istilahnya nggak ada matinya gitu. Caranya ya ini, kita sebut bagaimana agility itu menjadi satu keunggulan bersaing. Gue langsung kasih contoh aja. Starbucks. Itu atas 40, 50, 60, 70 lah kopi. Padahal teman coba gitu. Robusta itu kopi yang paling murah secara biji ya, secara biji kopi gitu. Itu kopi yang paling murah gitu. Tapi karena dia paham bagaimana istilahnya membuat satu keunggulan bersaing, ya Starbucks laku-laku aja gitu. Gitu. Jadi values-nya tadi dari tahun 87 sejak foundernya si Pak Schultz itu yang beli Starbucks sampai sekarang itu bisa membuat satu keunggulan bersaing gitu. Itu contohnya Starbucks dari sisi keunggulan. Dia bisa, keunggulannya adalah membranding kopinya itu menjadi salah satu experience gitu. Salah satu experience. Nah, sekarang sudah mungkin terdisrupt juga. Dulu mungkin dia berjaya ketika tahun 80-an masuk ke Indonesia, kopi masyarakat Indonesia belum begitu paham masalah kopi, tapi sekarang hampir seluruh anak muda zaman sekarang itu tahu kopi gitu loh. Ada Arabica, ada ini, Arabikanya macam-macam, ada yang Gayo, ada yang ini dan sebagainya. Artinya mulai understanding terhadap marketnya itu udah paham kopi gitu, sehingga bisa menilai Starbucks itu worth it apa enggak. Tapi di sisi lain Starbucks juga siap dengan strategi lainnya atau perubahan ini, mereka udah siap dengan cara apa? Banyak membuat topping-toppingan dan sebagainya macam lah. Itu salah satu keunggulannya. Kemudian salah satu keunggulan yang lain contohnya adalah Ultra Jaya gitu. Teman-teman tahu ya, susu Ultra Jaya itu pusatnya ada di Bandung gitu. Kalau di Surabaya ada anak usaha Ultra Jaya namanya Campina. Nah, es krim Campina itu miliknya Ultra Jaya. Ultra Jaya paham bahwa after all untuk bisa sustain di bisnis ini adalah hal yang perlu disiapkan adalah operational excellence gitu. Artinya bagaimana kita bisa secure namanya supply chain dengan bagus, bagaimana production atau produksi itu bisa berjalan dengan efisien gitu. Nah, itu Ultra Jaya. Kemudian juga kalau teman-teman lihat brand-brand Indonesia juga yang nggak kalah hebat lagi, contohnya adalah Indomie. Indomie ini sejak pertama sampai sekarang itu menjadi trademarknya istilahnya di dunia per Indomian lah ya mie. Walaupun sekarang udah masuk namanya ada banyak lah. Ada mie sedap, mie apalagi. Dan market udah mulai paham banyak macam mie gitu. Tapi mereka dengan strategi operasional excellence-nya karena mereka bisa istilahnya memahami bagaimana memproduksi semurah mungkin dan menjual sesuai dengan kebutuhan pasar. Akhirnya mereka sustain aja gitu. Indomie, Ultra Jaya, Starbucks itu udah berdiri sejak tahun 80. Udah ngalamin berbagai macam krisis, tapi tetap berdiri. Nah, nilai-nilai itulah yang perlu kita pelajari nantinya. Oke. Kemudian ini, jadi tadi ya, keunggulan bersaing dalam hal kemampuan untuk shifting dari satu nilai ke nilai lain, itu penting. Tapi pertanyaannya adalah, kapan kita harus mulai untuk menyiapkan hal itu? Kapan gitu? Nah, ini ada beberapa kemarin dari profesor saya waktu kuliah dulu S2. Jadi ketika bahasanya
di usaha kita ini profitnya udah mulai shrinking atau istilahnya udah mulai dari dulu profit margin dari 20 berjalannya waktu jadi 10 dan sebagainya itu shrinking ya, mengecil. Nah, di saat itulah kita harus segera menyiapkan untuk sebuah langkah yang shifting ke hal yang lain gitu. Nomor 2 adalah inherently inferior economic. Artinya gini, ketika ada produk yang sama tapi dihasilkannya dengan harga yang lebih murah atau lebih meyakinkan pasar, nah itu inherently inferior economic maksudnya. Contohnya apa? Ketika Tesla masuk, mobil listrik Tesla itu masuk di tahun 2009-an 2010, mereka itu menjadi ancaman bagi Toyota, General Motor dan sebagainya. Karena mereka mengusung secara istilahnya, secara price production-nya, HPP-nya, Tesla itu totally lebih murah karena mereka semuanya menggunakan robot dalam membuatnya. Dan yang namanya mesin yang biasanya menjadi main cost-nya dari sebuah mobil itu diredesign ulang dengan supportnya adalah listrik gitu. Itu yang disebut dengan inherently inferior economic. Nah, ketika sudah ada terjadi seperti itu atau baru mau terjadi, nah saatnya lah kita berubah bahasanya, berubah dengan cepat. Makanya Toyota banyak juga tuh, seperti Volkswagen yang di Jerman itu juga udah mulai sekarang semuanya mengarah ke mobil listrik gitu. Seperti itu. Nah, kapan lagi kita butuh untuk berubah dengan cepat itu ketika rumus pertumbuhan bisnis kita itu sudah nggak laku gitu. Mungkin zaman dulu ya, rumus pertumbuhan itu ngiklan di televisi. Sekarang udah nggak laku ngiklan di televisi mungkin. Orang udah nggak ngelihat televisi gitu. Nah, di saat ketika hal-hal ini kan udah mulai tren itu sebenarnya sejak tahun 2013 kalau saya lihat. YouTube 2014 itu udah mulai tren. Nah, ketika kita nggak bisa melihat peluang ini atau momentum ini, akhirnya kita masih tetap aja jor-joran di iklan di televisi sebagai salah satu strategi growth gitu. Tapi faktanya ternyata yang menjadi tren growth sekarang ini karena shiftingnya orang dari TV ke online itu adalah di YouTube, ngiklan di AdSense Google gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ketika hal ini sudah ada tanda-tanda terjadi di organisasi, suka nggak suka, nanti teman-teman ya ketika nanti masuk di dunia kerja langsung segera gas lah dengan istilahnya shifting agile ini dengan cepat itu. Nah, untuk bisa mengarah ke sana, saya tunjukin beberapa istilahnya grafik di mana strategi apapun itu pasti akan ada masanya mature atau decline. Makanya disitulah saatnya kita mulai mengubah. Nah, hal-hal tersebut ini harus teman-teman nanti ketika bekerja dipahami bahwa nggak ada namanya strategi itu everlasting gitu. Pasti selalu ada masanya naik, kemudian istilahnya stable gitu ya, stabil. Ada masanya decline gitu. Seperti contoh bisnis iklan ya, dulu mungkin apa-apa macam-macam televisi menjadi primadona, tapi sekarang sudah bergeser gitu. Artinya pasti ada masanya decline. Nanti AdSense atau apa di YouTube pasti ada masanya decline. Kita nggak tahu ya kapan, tapi mulai cari gitu. Itu mulai disiapkan hal-hal seperti itu nanti ketika teman-teman semuanya masuk di dunia kerja ataupun masuk di dunia bisnis. Nah, cara menyiapkannya bagaimana? Cara menyiapkannya kita bisa melihat ke dalam, artinya lihat di istilahnya di internal kita, kemampuan kita, keunggulan kita di mana? Apakah proses atau apakah kita punya key resources orang-orang yang keren
atau kita punya satu proses yang sudah kita patenkan menjadi hak paten atau hal sebagai apa lainnya gitu. Namun ada beberapa hal yang mungkin standar ya mungkin di dunia akademis dan pun di dunia organisasi, bahwa ketika tiga hal itu terjadi, profit udah mulai turun, kompetitor udah mulai membawa sistem-sistem baru, kemudian strategi kita kok sepertinya nggak jalan, nggak bisa menumbuhkan pertumbuhan organisasi kita, mulai coba lihat kemana. Satu, core customer. Jadi apa sih pelanggan utama kita gitu? Berapa sih profitnya? Berapa sih market share core customer kita? Bagaimana cara meretentionnya? Bagaimana cara agar mereka loyal? Bagaimana caranya agar mereka beli lagi lebih banyak? Nah itu. Dari pertanyaan-pertanyaan itu mungkin bisa menumbuhkan bagaimana kecepatan kita untuk menjadi perusahaan yang agile gitu, atau organisasi yang agile, organisasi yang cepat menangkap peluang, menangkap beradaptasi terhadap situasi eksternal gitu. Lihat ke core customer kita, coba kita lihat bagaimana core customer kita ada berapa. Contohnya gitu. Dari seluruh revenue kita, core customer-nya ini ternyata hanya nomor 1, 2, 3. Nah, kita fokus ke situ gitu. Apa kebutuhan mereka? Kita 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 apa istilahnya? Kita perbaiki lebih lagi agar mereka lebih loyal. Kita buat something buat mereka, kayak gitu. Kemudian selain ke core customer, kita lihat keluar juga market luasnya. Kita lihat market di dunia, bahasanya kalau di kopi ya, market di kopi ini seperti apa gitu. Karena udah tumbuh sana sini banyak sekali warung kopi, bahasanya banyak sekali kedai kopi, banyak sekali kafe gitu. Itu harus kita lihat gitu. Bahasanya kita juga harus, tidaknya karena kita orang akademis ya, tidaknya kita tahu nih, kalau saya buka kopi di daerah Ampel gitu, bahasanya di Ampel deket kampus, itu jarak 5 kilometer siapa aja sih yang ada di situ gitu. Itu bisa disebut sebagai underlying atau market cap bahasanya, kalau secara kecil ya, secara bisnis kayak saya di bisnis cafe gitu. Kita lihat lokasi kita itu jarak 5 kilometer, itu penduduknya siapa aja. Penduduknya seperti apa? Orang-orangnya seperti apa? Nah, disitulah kita harus bisa melihat market itu kurang lebih sesederhana itu gitu. Ketika kita buka mungkin Indomaret di desa kita, mampu nggak atau mau nggak orang datang ke Indomaret? Mau di jalan yang sebelah kanan atau jalan sebelah kiri? Kadang penting itu. Karena contohnya mungkin kalau melihat market, hal-hal yang simpel ya, yang di dunia nyata ketika bisnis, itu kalau kita buka di kanan jalan, itu banyak orang rame pulang kerja. Kalau kiri jalan berangkat kerja. Orang belanja lebih senang ketika berangkat kerja atau pulang kerja. Hal-hal seperti itu kadang yang juga perlu dipikirkan gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin ketika terjadi apa di dalam organisasi kita mau melakukan inisiatif baru, coba lihat ke hal-hal seperti itu. Core customer, market. Kemudian nomor 3 yaitu lihat ke value proposition. Artinya produk yang kita jual. Artinya jasa yang kita jual. Apa sih bedanya dengan produk-produk yang lain gitu, jasa-jasa yang lain. Atau apa yang menjadi uniknya? Bagaimana secara posisi di apa istilahnya dalam kompetisinya gitu. Oh, kopi gua itu lebih murah, kopi gua lebih enak, kopi gua istilahnya apa bahasanya packaging-nya lebih menarik, kopi gua apa istilahnya pilihan biji kopinya lebih banyak, let's say kayak gitu. Itu contoh-contoh aja. Dan nanti itu apa bahasanya overnya itu komunitas ke komunitas, let's say seperti itu. Itu adalah value proposition atau nilai yang kita deliver ke pelanggan. Nilai yang kita deliver ke pasar.
Nah, kita harus lihat itu offering-offering seperti itu. Kemudian nomor 4 adalah kita lihat core capabilities. Artinya kalau contoh core capabilities itu adalah core dari produksi atau organisasi kita. Kalau mungkin di Universitas UIN Sunan Ampel ya tentang bagaimana edukasi itu apa ya istilahnya, shiftingnya kan ke digital gitu. Nah, core capabilities-nya tentang apa gitu. Mungkin tentang knowledge apa gitu. Nah, itu yang harus mulai diperhatikan. Jadi stock of core capabilities artinya core kompetensinya itu di mana. Nah, itu kita eksploitasi di situ. Kalau kita jago dalam ngolah makanan gitu, kompetensinya ya di situ gitu. Artinya bagaimana kita berinovasi atau berkreasi di situ gitu. Oh, suka eksperimen makanan apa dan sebagainya. Nah, di situ gitu. Makanya teman-teman kalau mungkin di Surabaya lagi rame nggak ya? Kalau di sini kalau makanan itu lagi rame namanya croffle, croissant waffle, nggak tahu lah. Itu croissant croissant cuma di kayak dipenyet gitu ya. Croissant kayak penyet gitu kayak waffle terus atasnya dikasih topping. Gila ramenya. Nah, core capabilities itu ternyata setelah saya lihat croissant waffle itu adalah dari kafe, ada dekat teman saya kafe gitu. Dia itu berkreasi terhadap hal seperti itu gitu. Coba croissant itu kayak roti bakar itu di apa istilahnya di plate gitu ya, kemudian dikasih topping. Ternyata ramenya minta ampun gitu. Sekarang ya. Hal seperti itu sih. Jadi eh, fokus ke core kompetensi kita gitu. Kalau di tempat saya kerja fokus di dunia aviasi contohnya saya kebetulan pas di divisi bengkel ya perawatan pesawatnya gitu. Fokus ke bagaimana perawatan pesawat itu mudah, cepat dan berkualitas gitu. Artinya mengotak-atik di hal proses-proses seperti itu gitu. Itu ya. Jadi 4 tadi core customer, market, value proposition, core capabilities. Nah, yang terakhir itu adalah culture and organization. Nah, ini penting karena organisasi suka nggak suka yang running, yang ngejalanin adalah manusia gitu ya, manusia. Artinya di situ ada beberapa hal yang kadang sering kita lupakan ketika organisasi itu sudah berdiri, apa yaitu tentang people-nya gitu, mindset people-nya gitu. Jadi employee motivation-nya. Di sini peran seorang pemimpin itu penting gitu. Artinya bagaimana organisasi itu secara masif bareng-bareng ribuan orang mau bergerak ke satu titik bareng-bareng ke perubahan gitu. Itu penting gitu. Nah, caranya gimana? Setiap perusahaan beda-beda. Setiap perusahaan beda-beda. Ada yang dengan cara ya dia apa istilahnya rutin mengadakan istilahnya kayak town hall meeting atau istilahnya apalah agar apa yang dilakukan oleh istilahnya board of director itu dipahami oleh sampai level paling bawah. Nah, di situ. Sehingga bisa tetap membuat satu motivasi dari people-people di organisasi tersebut. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu 5 hal itu yang perlu kita lihat untuk bagaimana kita berkreasi di situ, melakukan reinvention di situ, melakukan redefinition di situ, mendecoding ulang, merusak lagi, kita coba bangun untuk bisa kita bergerak lebih cepat gitu. Jadi kita kalau bahasanya keren sekarang mungkin destruktif ya. Kita distract sendiri by design gitu, coba kita lihat kita arah kemana gitu dari 5 aspek itu tadi gitu. Nah, mananya move-nya ini bisa contohnya di kanan ini. Jadi move-nya itu bisa ke new geografis. Contohnya seandainya gua baru buka kopi di Surabaya. Wah, karena kopi ini rame, gua mau buka di seandainya di Jakarta gitu. Nah, new geografis itu bisa jadi satu satu apa istilahnya source baru gitu. Kemudian new segment.
Artinya seperti di aviasi sekarang, segmen yang sebenarnya nggak terdisrupsi atau nggak apa ya istilahnya nggak mati itu adalah segmen kargo gitu. Karena teman-teman suka belanja online kan, bahkan barangnya ada yang dari China, ada yang dari mana macam-macam lah gitu. Nah, disitulah sebenarnya kesempatannya itu unlimited gitu. Makanya contoh saya ambil dari Delta Airlines, rata-rata Delta Airlines, China Airlines, Cathay Pacific dan sebagainya itu lebih banyak mereka itu sekarang shifting ke kargo gitu. Jadi pesawat-pesawat passengernya dia itu diubah menjadi pesawat kargo gitu. Nah, disitulah pertanyaannya ada kan macam-macam beda. Jadi mengubah passenger ke kargo itu adalah salah satu hal yang bisa sebagai new segment ketika kita dalam situasi ini bisa agile gitu. Kemudian ada lagi yaitu ke new channel gitu. New channel ini sederhananya adalah contohnya gini. Kalau gua jualan kopi itu dine in, sekarang saya ubah atau ngikutin tren atau make GoFood, GrabFood, Shopee Food. Nah, itu segmen. Artinya dari segmen offline menjadi online. Itu udah common lah sekarang. Tapi bisa juga kita segmen seandainya kita cari channel yang lain seperti kita menjadi istilahnya kayak catering event atau bahasa saya kalau di tempat saya itu ya yang di coffee shop itu saya melayanin orang yang mau private party gitu. Saya siapin bartender, saya siapin barista, datang ke rumah masing-masing. Saya bawain mesin kopi yang segede gaban itu. Nah, itu salah satu channel ya untuk kita bisa apa istilahnya bagaimana tetap bisa bertahan atau bagaimana kita menjadi lebih agile. Seperti itu contohnya di new channel gitu. Kemudian ada lagi new product. New product. New product. Seperti tadi contohnya kayak coffee shop teman saya yang dari apa istilahnya yang dari hanya coffee shop makanan tiba-tiba mereka shifting ke jualan croffle tadi, croissant tapi dicetak gitu. Jadi seolah-olah waffle, makanya namanya croissant waffle. Nah, perubahan-perubahan ke hal-hal seperti itu. Kalau di sini catatan dari profesor saya itu nyebutnya Apple. Apple itu kan dulu cuma komputer, tahu-tahu masuk ke handphone, tahu-tahu masuk ke iPod. Mungkin teman-teman yang sekarang nggak tahu ya, zaman dulu itu ada Walkman. Nah, Walkman itu dibunuh nih sama iPod nih. Nah, itu contoh new product. Kemudian value chain. Kita extend ke value chain, artinya apa istilahnya dari contohnya ini The Beers. The Beers itu bahasanya adalah jaringan yang menguasai diamond ya, permata seluruh dunia itu De Beers. Itu yang dia hanya bisnis diamond, yang istilahnya dia yang menguasai tambangnya, jualan wholesaling menjadi retail gitu. Nah, dia ngubah seperti Giant tadi yang seandainya awalnya wholesale, kalau mau retail seperti Indomaret sebenarnya bisa-bisa aja, tapi mungkin nggak siap gitu tadi. Nah, kemudian white space itu adalah seperti Tesla atau ini kalau Honda jadi apa istilahnya dari dia bisnisnya lawn mover pakai capability manufacturingnya menjadi sebuah wet dealer gitu ya. Honda melebarkan sayapnya ke beberapa apa automobil gitu. Atau Tesla deh contoh yang paling mudah white space itu. Itu adalah benar-benar bahasa kerennya itu mungkin di manajemen blue ocean gitu. Kalau ini sebutnya white space, artinya benar-benar ke market yang baru yang nggak berdarah-darah. Nah, untuk bisa seperti itu memang butuh reinvention gitu. Nah, tanda-tanda butuh reinvention 3 di atas itu ya, sinking profit dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Kapan kita butuh agility dan melakukan reinvention sebagai dasar dari agilitas kita ke Nah, hal-hal tadi itu bisa kita generalkan menjadi 3 hal sih sebenarnya. Gua nyebutnya ada operational excellence, ada product leadership, ada customer intimacy. Ya, artinya kayak Ultra Jaya tadi.
itu dia udah operasional excellent dan fokusnya dia bahasanya best total cost lah, pricing-nya kompetitif, reliability dan sebagainya. Jadi bagaimana pengelolaan operasional itu menurut saya itu adalah dasar dari bagaimana kita bisa bergerak cepat menghadapi perubahan. Agile tadi. Ketika kita understand our operasional, paham terhadap operasional kita, mau dibolak-balikkan apapun juga bisa gitu, gampang gitu. Nah, caranya gimana? Teman-teman mungkin paham lah ada teori-teori Lean, ada Six Sigma. Nah, itu semuanya mengarah bagaimana operasional itu menjadi excellent, menjadi slim, menjadi lebih apa ya istilahnya optimum gitu dengan meminimalkan biaya-biaya yang tidak penting gitu. Kemudian ada lagi product leadership. Product leadership itu seperti Apple gitu, lebih banyak ke innovation gitu. Bagaimana menemukan sebuah ide-ide baru, bagaimana menemukan sebuah ceruk-ceruk pasar baru gitu. Nah, dan mengkomersialisasinya. Itu contoh Apple, perusahaan-perusahaan teknologi rata-rata ke product leadership mereka. Kemudian customer intimacy. Nah, customer intimacy ini rata-rata organisasi-organisasi jasa gitu, kayak di tempat saya di bengkel gitu ya, bengkel pesawat, fokus di customer intimacy. Tapi ternyata sebelum customer intimacy, suka nggak suka operational excellence itu menjadi kewajiban. Artinya sebelum mengarah ke product leadership yang di sini sampai ke customer intimacy, basicnya sebenarnya semuanya ini operational excellence. Makanya ketika di teman-teman ini belajar masalah operational excellence, kuncinya sederhana mungkin. Sesimpel mungkin operasional itu. Wes ojo kakean bahasane ribet lah. Bahasane Surabayaan operasional wis kakean sembarang kalir iku wis susah. Susah ngature, susah macam-macamnya lah kayak gitu. Jadi buat sederhana kuncinya di operational excellence itu. Sehingga mudah kita monitor, proses-prosesnya juga mudah kita kontrol. Kurang lebih seperti itu untuk operational excellence. Baru nanti mengarah ke product leadership ataupun customer intimacy. Depend, makanya mengarah ke masing-masing silahkan gitu. Nah, pemahaman inilah yang mungkin nanti teman-teman ketika masuk di dunia kerja atau mulai masuk ke bisnis, basicnya itu ya, operasional excellence. Ketika seluruh operasional kita udah standar dari term of biaya, term of waktu, term of layanan atau apapun, enak untuk membuat scale up atau pertumbuhan gitu. Nah, pertumbuhannya mengarah ke product leadership atau mengarah ke customer intimacy, monggo. Masing-masing organisasi beda arahnya dan itu ada isu. Tapi basicnya sekali lagi pentingnya operational excellence, managing operasional untuk bisa menjadi operational excellent itu gitu. Sehingga kita bisa lebih agile gitu. Bisa lebih agility kita itu bisa menjadi salah satu keunggulan bersaing gitu. Seperti Martha Tilaar shifting pabriknya menjadi hand sanitizer, macam-macam lah kayak gitu. Contoh-contoh yang bisa kita pelajari atau bisa kita ambil pelajaran. Terakhir, ini apa ya? Saya beberapa baca terus kemudian kita simpulkan itu begini. Better be cheaper gitu. Makanya better itu mengarahnya adalah ke operasional. Bagaimana operasional kita itu menjadi better, produk kita menjadi better sebelum kita melakukan menjualnya murah gitu. Artinya maksudnya gini, lebih baik kita fokus mengarah ke bagaimana membuat sebuah operasional itu menjadi excellent, menjadi lebih baik, menjadi lebih ini. Sehingga nanti kita bisa fokus naik turunin harga itu gampang gitu. Artinya ketika terjadi perubahan pelanggan, kita bisa melakukan adjustment-nya itu lebih mudah gitu. Nah, konsep-konsep itulah banyak sebenarnya di manajemen, teman-teman mungkin juga udah pelajari di operasional riset lah, whatever, apapun lah, transshipment model, apapun itu sebenarnya penting.
Tapi ketika kita masuk dunia kerja, kadang-kadang hal yang terjadi adalah kuliah 4 tahun lama-lama kita lupakan gitu loh. Kadang nggak kita pakai karena mungkin bos kita nggak paham atau mungkin organisasi kita kurang paham gitu. Nah, makanya nanti ketika masuk dunia kerja, coba deh latihan, kita terapkanlah ilmu-ilmu yang kita dapat itu. Nah, makanya fokusnya salah satunya ini, better before cheaper. Bagaimana sebuah operasional itu bisa menjadi better, bagaimana produk kita fokus di value proposition tadi, other than kita selalu berpikir gimana caranya bikin produk murah. Jangan. Itu nomor kesekian. Jadi jangan terbawa kita kompetisi masalah harga, tapi lebih bagaimana kita menjadi organisasi atau menjadi seseorang yang beda dengan yang lain gitu. Beda dan value-nya dapat gitu. Nah, nomor 2 adalah revenue before cost. Kalau perusahaan sekarang rata-rata pasti akan melakukan inisiasi itu nggak jauh beda. Motong biaya, mem-PHK karyawan. Nah, kayak gitu. Itu tanda-tanda bahwa mereka nggak siap kalau terjadi disruption seperti kondisi pandemik ini gitu. Nah, makanya salah satu untuk disiapkan agar kita agility adalah revenue before cost. Artinya lebih baik kita bagaimana itu kita mendapatkan market share yang besar, volume yang besar, other than kita motong-motong biaya dulu gitu. Ketika kita udah motong-motong biaya, kita untuk peluang ke sana itu jadi seperti terhambat. Seperti istilahnya, jadi kecil gitu loh. Gua mau ekspansi ke mana gitu, itu jadi sepertinya kayak terhambat. Kan orang kita udah kita PHK kayak gitu loh. Jadinya makanya siapkanlah dari awal revenue before cost itu penting gitu. Jadi itu revenue before cost, memprioritaskan meningkatkan revenue daripada memotong biaya. Artinya prioritasnya itu menaikkan revenue, menaikkan pendapatan, menambah volume gitu. Itu. Nah, rule nomor 3-nya ya udah lihat aja rule nomor 1, nomor 2. Jadi better before cheaper, revenue before cost. Artinya sebenarnya balik sama ke yang ini, ke yang tadi sebelumnya, bahwa ada operational excellence, product leadership, dan juga customer intimacy. Artinya kita better dulu itu arahnya operasional kita harus better gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, terakhir ini saran saya teman-teman, apapun nanti ketika masuk dunia kerja ataupun dunia bisnis, teman-teman menjadi seorang pemimpin nanti ke depannya, pahami tentang bagaimana flow bisnis ini gitu, kurang lebih bahwa sebenarnya bisnis itu dimulainya dari offering, ini produk ya, nilai, produk, value gitu. Nah, produk ini tak kirim ke target customer kita. Nah, ini biasanya di manajemen teman-teman mungkin udah belajar disebut sebagai 9 block atau istilahnya bisnis model canvas. Nah, itu basic, itu mudah banget untuk memahami itu. Jadi sebenarnya manajemen itu cuma ngelola ini gimana caranya offering yang unik, offering yang dibutuhkan pelanggan. Nah, di sini ini pelanggan, target pelanggan kita siapa? Bagaimana distribusi offering kita ke target. Nah, ini ada distribution channel, ada macam-macam lah gitu. Ada offline, online, macam-macam lah. Terus bagaimana kita membangun relation dengan pelanggan. Nah, hubungannya sebenarnya bisnis itu cuma ya ini aja. Kemudian dari ini kan menghasilkan dari kota ini penjualan menghasilkan sebuah revenue. Produksi ada di sini, operasional. Di sini juga operasional, tapi lebih banyak operasional sales. Produksi ada di sini. Ada namanya partner. Siapa supplier kita? Siapa partner kita? Gitu. Ada key resources. Bisa mesin, bisa orang. Kalau mungkin di sebuah institusi pendidikan, key resources-nya ya Bu dosen gitu kan. Pak dosen dan macam-macam lah kasarannya gitu. Prosesnya apa? Di prosesnya berarti kalau di universitas atau mungkin di tempat saya contohnya adalah bagaimana memproses biji kopi menjadi satu kopi yang khas gitu. Itu key resources-nya barista seandainya. Kurang lebih sederhana itulah.
partnernya siapa? Supplier kopi sama Ultra Jaya tadi kan, karena supplier susu tadi. Kurang lebih seperti itu. Dari sini, 3 hal ini akan menimbulkan sebuah cost structure. Nah, disinilah operational excellence terjadi itu di sini. Makanya teman-teman harus memahami hal-hal ini. Contohnya key process, cost structure, key partner, dan key resources. Di sini itu adalah revenue lead atau istilahnya revenue stream. Nah, di sini kan. Makanya fokus menjual banyak tadi di sini itu. Target customer-nya, distribution channel, dan revenue stream. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan ada satu hal terakhir dari saya, baik untuk organisasi atau apa, dalam kondisi uncertainty seperti ini, cash is king. Artinya, teman-teman harus bisa memanage cash dengan baik sehingga teman-teman have power lah untuk melakukan perbaikan atau apapun itu, karena cash is king sekarang. Yang kedua adalah membiasakan untuk mengkalkulat risiko dan mitigasinya. Tapi ditambah nomor 3 yaitu execute more gitu. Ada salah satu riset bahwa orang hebat itu melakukan lebih banyak daripada orang yang biasa-biasa aja dan banyak melakukan salah, makanya execute more. Tapi dari berbagai banyak trial and error-nya itu pasti ada satu yang karyanya itu fenomenal. Nah, itu. Jadi artinya teman-teman jangan takut mencoba, tapi setiap mencoba harus melakukan calculated risk. Salah satu hal yang mungkin sekarang banyak saya sharing itu adalah jadi karyawan plus sambil menjadi istilahnya punya bisnis, itu enggak masalah. Artinya maksud saya gini, daripada kita keluar resign dari sebuah perusahaan atau dari sebuah organisasi untuk fokus bisnis, lebih baik kita jalanin dua-duanya gitu. Karena ketika nanti shit happen di bisnis kita, artinya kita masih punya istilahnya kayak apa istilahnya penggantinya atau sebagai second plan-nya gitu. Makanya itu. Jadi calculate risk dan membuat mitigasinya penting juga gitu teman-teman. Dan melakukan banyak trial, error, bangkit lagi, trial, execute. Banyak latihan intinya seperti atlet lah gitu. Artinya ketika itu udah kita lakukan sebagai sebuah kebiasaan, itu akan menjadi memori kita dan itu akan mudah kita dapatkan untuk apa istilahnya untuk menjadi satu servo kita gitu. Menjadi wis ngono ora ngerti pokoknya langsung ketika ada ini wah ini ada peluang. Mudah melihat peluang kalau kita udah terbiasa untuk melakukan trial and error di dalam bisnis, melakukan trial and error dalam melakukan sebuah offering atau istilahnya agility bisnis, melakukan istilahnya inisiatif bisnis, inisiatif macam-macam lah. Semakin banyak berlatih, semakin error karena kita selalu tahu mitigasinya sehingga jadi itu menjadi sebuah karakter atau ya itulah gitu. Mumpung teman-teman nih mahasiswa adik-adik semua masih umur 20, konon umur 20 itu banyakin bergaul, banyakin trial and error, banyakin ini. Nah, umur 30 bangun legacy. Ya, gitu ya. Jadi kurang lebih itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita diskusi saja. Monggo, mohon maaf kalau waktunya sangat lama ya dari jam 9 tadi sejam untuk penyampaiannya. Mungkin itu aja. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Monggo, silakan. Baik, terima kasih banyak. Bapak sangat menginspirasi sekali, sangat bagus sekali. Jadi bagaimana agility ya, bagaimana kelincahan di era perubahan seperti ini ya. Jadi sekarang ini bisnis sangat cepat sekali, jadi bagaimana kelincahan ini bisa menjadi berubah mengikuti zaman, nah seperti itu.
sangat menginspirasi sekali, sangat bermanfaat sekali. Nah, ini akan kita buka sesi tanya jawab. Silahkan kepada teman-teman bisa langsung menanyakan di kolom chat atau bisa langsung menanyakan secara langsung barangkali sambil menyapa diskusi dengan narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini. Oke, silakan teman-teman mahasiswa. Nah, ini kebetulan juga sebagian besar ini pesertanya adalah mahasiswa semester 5 ini, Pak. Jadi lagi on-nya ini semester 5 ini. Monggo silahkan kalau Oke. ada pertanyaan. Santai aja, pertanyaan macam-macam, nggak apa-apa. Oke, ini ada Mbak Firda. Mohon izin saya ingin bertanya. Oke, silahkan Mbak Firda bisa bertanya secara langsung. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga kepada Pak Suhartono atas materi yang telah diberikan. Jadi di sini saya mau bertanya yaitu terkait bagaimana perusahaan itu bisa bergerak lincah terhadap perubahan pasar. Nah, utamanya kan ketika pandemi ini. Setelah apa yang awal tadi disampaikan oleh Bapaknya, terdapat beberapa perusahaan food and beverage, yaitu Pizza Hut, di mana ketika pandemi mereka malah membuka outlet baru. Nah, pertanyaan saya, di samping membuka outlet baru itu, seringkali saya temui beberapa perusahaan yang menjualkan produknya itu secara langsung di jalan. Nah, apakah bentuk tersebut itu termasuk strategi penjualan mereka? Mengingat ketika pandemi ini kan banyak masyarakat yang kurang peminatnya terhadap kalau masuk mall dan lain sebagainya, atau salah satu strategi penjualan untuk meningkatkan omset. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Firda. Jadi kalau kita melihat Pizza Hut ya, Pizza Hut itu eh, PT-nya adalah Sari Melati Kencana kalau nggak salah, itu PT Sari Melati Kencana itu adalah franchisee-nya dari Yami perusahaan Amerika sana, lupa saya, Yami apa gitu. Dia yang pemegang hak ciptanya Pizza Hut itu. Nah, strategi yang dilakukan menurut saya apapun kalau itu untuk survival perusahaan sekarang ini itu better sih. Artinya maksudnya nggak ada isu. Kita juga tahu bahwa Pizza Hut juga di online kan. Artinya di berbagai macam platform dia buat strategi, dia direct jualan ke jalanan dan sebagainya. Itu menurut saya keren gitu. Artinya apa? Level Pizza Hut aja mereka mau bahasanya kayak seperti orang jualan cilok gitu. Dia lakukan bukan desperate dia, tapi itu menunjukkan bahwa gigihan dari para pemimpinnya atau Pizza Hut untuk survive gitu. Itu yang saya lihat. Tapi mungkin ada juga yang lihatnya, wah kasihan ya Pizza Hut ini. Ternyata Pizza Hut itu di belakang mereka sedang menyiapkan satu sistem IT besar yang sedang diproses. Nanti mereka akan shifting ke dunia IT food juga. Nggak tahu lah, nanti lihatlah gebrakannya dari Sari Melati Kencana ini. Tapi yang jelas, walaupun pandemik 2020 dan 2021, Pizza Hut itu nggak rugi. Nggak rugi. Artinya kalau efektivitas strateginya dinilai dari satu, kalau organisasi pengejar profit ya kayak perusahaan, dinilainya kan pasti dari untung ruginya gitu. Semester 1 Pizza Hut 2021 untung puluhan miliar. Walaupun kalau dibanding 2019 itu drop keuntungannya sekitar 60%. Tapi mereka untung. Artinya strateginya berjalan dengan efektif gitu. Menurut saya kalau diukurnya dari situ. Ditambah outletnya nambah gitu. Itu dengan sekarang mungkin bahasanya let's say pandemik ini akan selesai 2022.
kalau teman-teman istilahnya lihat dari situasi sekarang ya 2022 lah bahasanya. Pizza Hut bisa bertahan kalau teman-teman main saham nggak hanya trading ya, tapi coba lihat tuh nilai perusahaannya dari laporan keuangannya itu Pizza Hut mempunyai debt equity ratio-nya kecil, artinya utangnya kecil dibandingkan dengan asetnya, besaran asetnya artinya Pizza Hut ini perusahaan yang sehat gitu. Ketika dia melakukan inisiasi, walaupun seandainya ada beberapa outlet yang ditutup, karyawannya di layoff, ya itu adalah salah satu pilihan gitu bagi organisasi itu. Tapi secara result, untung mereka dan secara laporan keuangan bagus gitu. Itu sih. Jadi itu strategi juga. Jadi nggak usah terlalu itu kan saya bilang tadi execute more calculated the risk and its mitigation dan execute aja gitu. Ketika nggak ya segera diubah. Itu aja karena kita nggak tahu hasil itu kita bisa prediksi karena kita bukan cenayang dan kita bukan dukun ya. Mungkin itu aja. Monggo kalau ada pertanyaan lain. Baik Pak, terima kasih. Alhamdulillah udah paham. Baik, itu tadi ya. Jadi intinya adalah execute more ya dari Pak Suhartono tadi. Jadi memang apalagi nih teman-teman mahasiswa ini masih semester 5 ya. Jadi masih muda, masih semangat-semangatnya. Ayo silahkan execute more, banyaklah membangun. Apalagi ini manajemen juga salah satunya bagaimana mencetak entrepreneur ini Pak, teman-teman ini. Nah seperti itu. Ayo mulai silahkan mulai untuk memulai bisnis. Nah, bagaimana banyak ini. Baik, dari pertanyaan Mbak Firda tadi, kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Barangkali teman-teman ada yang ditanyakan tentang agility. Nah, tentang bagaimana sih perubahan bisnis ini sangat cepat sekali. Nah, seperti itu. Silahkan, barangkali ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Monggo silahkan kalau ada. Santai aja pakai bahasa Surabaya nggak apa-apa. Iya. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi nih Pak dari teman-teman. Sangat jelas sekali mungkin ini ya. Jadi sudah sangat jelas tadi yang dipaparkan oleh Pak Suhartono. Mulai dari kita ngomongin bahwa tentang secepat apa kita berubah dan berkembang, yaitu untuk membangun keunggulan bersaing ya, apalagi di masa pandemik ini. Mulai tadi Bapaknya sudah menjelaskan tentang VUCA, yaitu volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Nah, kemudian bagaimana juga yang paling penting adalah kapan sih kita harus mulai berubah. Nah, seperti itu kan. Kapan kita mulai berubah, yaitu ketika profit margin sudah mulai mengecil, kemudian ketika ada produk yang sama tapi dihasilkan dengan harga yang lebih murah, atau juga produk yang sama dengan kualitas yang lebih bagus. Nah, itu adalah salah satu tanda-tanda bahwa kita harus cepat ini ya, cepat mencari solusi, mencari perubahan. Karena memang setiap produk itu pasti ada life cycle-nya ya kan, ada masanya. Jadi nggak mungkin kita fokus di satu produk itu aja. Harus kita mencari inovasi baru, berubah terhadap perubahan baru. Nah, seperti itu. Itu tadi sudah dijelaskan secara detail sama Pak Suhartono, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak udah meluangkan waktunya. Terima kasih juga kepada teman-teman. Hari ini sangat menginspirasi sekali ya webinar kali ini, meskipun kita laksanakan sangat terbatas dengan online. Semoga nantinya kita bisa bertatap muka ya Bapak. Siap.
Di lain kesempatan nanti kita bisa, semoga aja bisa bertemu lagi. Iya, pastilah. Selaku moderator saya mewakili Prodi juga mohon maaf tadi Kaprodinya belum bisa hadir untuk menyambut acara ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam kembalikan warahmatullahi wabarakatuh. kepada Mbak Agni sebagai MC. Silakan. Baik, Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Semoga banyak ilmu yang dapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup bersama, diinformasikan kepada seluruh peserta, silakan mengaktifkan kameranya untuk mengambil dokumentasi dan